Inilah salah satu gembong Mukibin yang mengatakan Kiai Imad dan para pendukungnya itu sesat. Bahwa mereka yang membatalkan nasab Ba'alawi itu sesat. Namanya Muhammad Muhyiddin dari Sumedang, punya pesantren bernama Ashifa Wal Mahmudiyah dengan jumlah santri sekitar 1000-an. Banyak sekali video dan fotonya yang tersebar di internet dengan branding nama Profesor Dr. Honoris Causa Kiai Haji Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi MA. Wow, gelarnya bikin merinding. Mimin pun tanya kepada ChatGPT dan Gemini untuk mengetahui kapan dan dari universitas mana dia mendapatkan gelar kehormatan akademis itu. Hasilnya zong. Nah, setelah mampir ke situs pesantrennya, Mimin melihat riwayat pendidikan formalnya sebagaimana pada screenshot ini. Wadidaw, ternyata gelarnya dari Universal Institute of Professional Management, UIPM, pada tahun 2024. Kasusnya sama dengan Raffi Ahmad yang juga pernah dapat gelar honoris causa dari lembaga yang sama. Bedanya, kalau Raffi dari Thailand, sementara Muhyiddin ini dari Amerika dan Malaysia. Bagi yang belum tahu, UIPM itu lembaga pendidikan virtual ilegal, tidak punya kampus fisik resmi. Yang mengejutkan lagi, Muhyiddin ini baru lulus SMP jalur paket B tahun 2020 dan SMA jalur paket C tahun 2024. Yap, tahun yang sama dia mendapat gelar honoris causa. Emang bodong alias aba-abal. Gak heran jika logikanya kacau balau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin ahli sidiki wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudaraku di Kalimantan sudah pukul 10:08 kurang lebih. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat walafiat. Langsung saja, ini kelanjutan dari video saya yang tadi pagi saya buat berkenaan masalah nasab Ba'alawi ya. Jadi saya semangat sekali untuk menyampaikan tentang nasab palsu Ba'alawi ini, karena ya bukan kita yang mulai ya, tapi mereka yang nyerang duluan. Mereka mengatakan bahwa satu orang habib yang bodoh, yang jahil itu lebih mulia dibandingkan 70 kiai atau ulama yang alim. Nauzubillahi min zalim. Ini dalam kaidah apapun ini nggak bakal ditemuin kalau bukan daripada klaim-klaim Ba'alawi ya, cerita-cerita khurafat Ba'alawi. Ini jahilun murakkab, ini jahil di atas kejahilan. Jadi kaum Ba'alawi ini memang dari dulu sampai sekarang itu sukanya ngerusuh dan suka ngobrak-ngabrik ya. Di beberapa negara itu memang negara kita ini salah satu visi terbesar mereka untuk menguasai negeri kita ini, karena ya begitu tadi, orang Indonesia itu gampang percaya, mudah yakin, dan mudah mencintai, termasuk ulama-ulama kita seperti itu. Tapi ingat bahwa pribumi itu tidak bodoh ya. Kami mudah mencintai, kami ramah orangnya, kami sopan santun, tapi tidak mudah untuk mencintai. Nah, saudara-saudaraku, untuk para mukibin yang mungkin di wilayah-wilayah mereka itu lebih banyak para pendakwa, penceramah itu ya, yang bercerita tentang khurafat di setiap majelis-majelis mereka itu yang diisi oleh para mukibin, sehingga mungkin karena taklid butanya, cinta butanya tadi terhadap para kabib-kabib palsu itu, sehingga ya mungkin tidak bisa melihat antara yang hak dan yang batil itu, tidak bisa membedakan. Jadi bukan kami yang mulai, kalian yang mulai. Nah, berkenaan masalah kabib palsu ini, memang beberapa tokoh mereka termasuk Fakih Muqaddam ini kan ada salah satu keirian lah terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya, Al-Wali Al-Qutub. Jadi karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah wali kutub ya, kemudian mereka membuat tandingan tokoh fiktif ya. Tokoh fiktif itu namanya Fakih Muqaddam, dan itu kuburannya ada 2, tidak jelas yang mana begitu. Dan orang-orang di sana pun tidak mengenal siapa Fakih Muqaddam itu. Di Yaman itu malah yang terkenal itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, kemudian tentang Mi'rajnya Fakih Muqaddam 70 kali itu ya, pada malam hari itu kan sudah dijawab oleh Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau mengatakan bahwa
Mi'raj, ya, Qat'iyah itu 70 kali Mi'raj semalam atau pada malam harinya yang dilakukan Fakih Muqaddam itu menyalahi aturan syariat dan itu bertentangan sekali dengan syariat agama. Nah, kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah tumbuh dari besar daripada tuntunan para kiai-kiai kita, ulama-ulama kita di Nusantara ini, jangan sampai kita terkontaminasi dengan cerita-cerita khurafat mereka. Visi misi mereka itu untuk menguasai negeri kita ini, sehingga kita dibutakan, kita dilupakan, kita dibuat amnesia. Melupakan para pahlawan, guru-guru kita, ulama-ulama kita. Saya ini bukan tak cinta dengan ulama-ulama kita, enggak, yang mungkin pro terhadap, karena mereka tuh mungkin tidak terlalu fokus pada ilmu nasab itu. Nah, kebetulan saya ini orangnya kritis dan saya melihat ada kejadian-kejadian yang aneh atau kejadian-kejadian yang di luar nalar akal pikiran kita, ya. Saya sebagai santri, ya, kalau sudah berkenaan masalah ilmu, ya saya kritis dong, saya boleh dong menanggapi, kan begitu. Dan mereka mengatakan bahwa ada ahli nasab, ada yang lebih alim. Bukan masalah kealiman, bukan masalah apa, ini data yang valid sesuai dengan kenyataan, dan memang mereka tidak tercatat di ilmu nasab itu. Tidak hanya sekadar kata-kata. Kenapa? Karena Fakih Muqaddam itu, andai dia betul-betul terkenal sebagai ahlul bait Nabi dan mengarang beberapa kitab, justru dia akan terkenal dari kalangan ulama-ulama. Tapi kan anehnya kan dari kutubus sittah dan ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan masalah fikih dan sebagainya itu tidak ada sama sekali, ya, dari Fakih Muqaddam itu, selain cerita-cerita kitab-kitab khurafat dari Fakih Muqaddam. Nah, kemudian saudara-saudaraku, saya membuat VT-VT ini, saya sudah tahu bahwa ke depan akan ada yang pro, ada yang kontra terhadap VT-VT saya. Monggo silahkan saja, tapi usahakan dengan menggunakan kata-kata atau kalimat yang sekiranya baik, atau mungkin ya dibalas dengan kitab-kitab yang menisbatkan, ada nisbatnya kepada kaum Pahlawi itu sebagai zuriat Nabi, kan begitu. Saya itu tidak pernah menolak zuriat Nabi, tapi yang asli. Nah, tidak yang hanya sekedar ngaku-ngaku, kemudian jualan-jualan air, jualan tanah, pasir, kan. Kalau seperti itu juga saya juga bisa, kan begitu. Cuma kita nih, na'udzubillahi min dzalik, ya, yang terjadi di kalangan kita ketika saya buat video ini, ada ya mungkin ya mukibin yang komentar kurang baik, kemudian ada yang mengirimkan saya pesan pribadi, ya, kemudian nantang saya untuk bertemu apa segala macam. Saya kalau diajak berkelahi, saya betul-betul saya tidak bisa beli dikeroyok gitu, ya. Tapi kalau mau coba, ayo. Kan begitu. Nah, kita nih sopan santun, orang pribumi ini sopan santun, lemah lembut, dan kami dan saya juga pun saudara-saudara dari PWI, ya, Laskar PWI itu juga, kita ini orangnya ya sopan santun, lemah lembut. Kita ngajak saja, ngajak berpikir, saudara-saudaraku. Itu bukan untuk ngajak gelut atau ngajak kelahi, enggak. Dong kita bersaudara kok bisa bersaudara itu dijadikan sebagai alat untuk mereka saling kita bertumpahan darah, kan gitu. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan para mukibin kembali ke jalan yang benar sesuai dengan tuntunan para ulama-ulama kita, sesuai dengan tuntunan ilmu-ilmu yang sesuai dengan sunnah Nabi, yang sesuai dengan Quran, sunnah, kias, ijma, dan kesepakatan dari para ulama, baik itu secara ilmu, ya, maupun akidah. Itu sajalah mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.